Masjid Muslimin adalah salah satu masjid yang berada di tengah kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Aur, Pantai Burung. Masjid yang masih berdiri kokoh di saat hujan lebat dan luapan Sungai Deli yang tepat berada di belakang masjid menjadi bencana yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat. Dahulu kawasan pinggiran Sungai Deli dipenuhi pepohonan rindang yang berfungsi sebagai penahan erosi. Namun saat ini pepohonan itu telah ditebang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan pinggiran sungai tergerus dan kawasan yang dulunya rindang kini menjadi gersang. Beberapa tanda peringatan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpasang di beberapa sudut sekitaran masjid. Tak heran apabila luapan Sungai Deli naik di kawasan masjid, maka masjid yang awalnya terlihat indah saat itu juga hanya terlihat sebatas atapnya saja. Masjid ini berdiri sudah lama sekali, dari nenek-nenek saya zaman dulu kala sampai sekarang. Berarti Bapak salah satu warga lama lah di sini. Ya, saya salah satu warga dari Pantai Burung ini, dari yang asli warga Pantai Burung. Puasa tahun ini memang agak ada ecainya lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu contohnya ada berbuka puasa di sini dan ada minuman sudah tersediai. Sahur bersama tidak ada, kami di rumah sahur bersama mas ya. Yaitu kalau sholat subuh tetap berjemaah di sini. Kadang-kadang ada juga sekali banjir, tapi kami tetap kalau di dalam Ramadan ini tidak ada banjir. Kadang-kadang dia banjir tuh ya bukan pada saat bulan puasa. Kadang-kadang hari-hari biasa nggak tentu. Kalau dia banjir pagi atau dia bisa sholat di rumah sendiri atau dia pergi ke masjid terdekat di sini seperti Masjid Raya. Pak Sudirman menjadi salah satu bagian dari pengurus masjid. Beliau adalah warga asli Pantai Burung yang sudah menetap sejak beliau masih kanak-kanak. Selain mengurus masjid, beliau juga bekerja sebagai supir travel demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pak Sudirman, darah Minang yang sejak dahulu memilih untuk menetap di sekitaran Istana Melayu. Masyarakat di sini pun misalnya kalau nggak ada yang azan dengan sigap gantikan, nggak ada petugasnya. Soalnya di sini nggak ada ditetapkan siapa imam, siapa petugas azannya, siapa yang udah datang mau azan. Gitu. Kalau untuk fasilitas dari dari fisik udah terpenuhi, kamar mandi udah. Cuman ini bang, namanya juga ya kan masyarakat untuk menjaganya ini yang susah. Nanti ada bantuan ini itu macam kasih lampu yang di teras, kadang-kadang dicuri, diambil. Yang nyuri bukan orang-orang luar, orang sini juga. Padahal untuk kenyamanan. Tanpa adanya kepengurusan itu, suatu ibaratkan bangunan lah bang, tanpa ada pondasinya itu nggak akan jalan. Walaupun banyak yang support ini, tapi kalau nggak ada sistem di dalamnya susah. Jadi kepengurusannya itu harus dibentuk dan ditata lagi. Terus untuk masyarakatnya ya cuman itu aja, lebih kompak lagi, lebih kompak, lebih solid. Ya namanya kan masjid ini ya seperti ini program kami, jadikan masjid itu menjadi titik kegiatan di kampung itu. Titik mulainya itu di sini maksudnya walaupun kita kerja di mana, yang penting tujuan utamanya di masjid ini, sholat dulu baru. Iya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Seperti biasanya, tidak hanya di saat Ramadan, remaja Masjid Muslimin melakukan tadarusan bersama yang langsung dibina oleh Pak Sudirman selaku perwakilan pengurus masjid dan dibantu oleh Pak Yunus selaku penggagas.
Di Ramadan tahun ini, mereka melakukan tadarusan setelah sholat tarawih hingga larut malam, bahkan sampai subuh menyapa. Setelah tadarus tadi malam tutup sekitar jam 1, setengah 2. Ya, tadarusnya tadi malam. Sehari-hari kegiatan saya sebenarnya saya ini driver. Jadi kalau lagi kosong saya berada di Masjid Muslimin Pantai Burung aja. Sekarang agak lumayan daripada tahun lalu. Sekarang agak mulai rame gitu di masjid kita, musola masjid kita, musola ini agak rame. Untuk subuh, air Sungai Deli ini kadang-kadang meledak. Ya kami masyarakat di Pantai Burung ini ya bergotong royong lah sesudah surut air sungai, membersihkan masjid, lingkungan masjid, sampai-sampai lingkungan pekarangan tetangga dibersihkan semua. Ada kelompok-kelompok dari anak muda sini semua turun tangan. Gotong royong membersihkan lingkungan masjid. Termasuk ibu-ibunya juga, bukan anak mudanya saja. Ibu-ibu, orang tua, anak-anak. Biasanya kalau saya tidak ada dipanggil driver, saya jogging di Istana Maimun di jalan kaki aja. Setengah jam karena dekat Istana Maimun. Pagi ini jalan kaki jam 6 jalan kaki sama kawan-kawan, jalan sesudah itu baru pulang. Ini bangunan khusus dibikin sebenarnya untuk pendidikan anak-anak mengaji. Jadi kalau anak-anak mengaji bisa di sini, kalau banjir dia bisa di atas dia mengaji. Itu perencanaannya. Sempat ya? Iya, dulu semua kena banjir. Sekarang ya pas anak-anak dihentikan untuk sementara, nanti baru dianukan lagi kembali seperti semula. Aliran sungai ini sekarang keadaan surut, airnya pun kotor. Jadi air kotor, jadi ya beginilah. Jadi sampai sekarang ini ya keadaannya beginilah sungainya ini. Bisa kita lihat sendiri kayak mana ini kan. Kalau banjir dia baru kalau meledak dia sekalinya itu meledak. Paling dalam setahun 3 kali lah. Surutnya nggak lama, 1 hari udah surut. Anak-anak muda udah siap-siap untuk membersihkan lingkungan masjid dan lingkungan di Pantai Burung yang di pinggiran Sungai Deli ini. Gotong royong mengungsikan lumpurnya itu. Bergotong royong rame-rame masyarakat di sekitar Pantai Burung, terutama di pinggiran Sungai Deli ini. Turun anak-anak, ibu-ibu, campur semua bersatu membersihkan lingkungan ini. Keluarga besar BKN yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk sosial harusnya kita sadar bahwa tidak ada yang namanya keeksklusifan yang solid dalam kehidupan dunia ini. Siapapun kita harus sadar bahwa sesungguhnya nggak akan pernah kita mampu manusia hidup sendiri di dunia ini. Dalam hidup ini kita tidak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti. Tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita. Kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita, agar diri kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain dalam kehidupan. Mengapa harus menjadi pribadi yang manfaat? Banyak orang membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini? Sebab ini salah satu perintah dari baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain.
bukan hanya mencari manfaat dari orang atau justru memanfaatkan orang lain tersebut. Sungguh muslim yang ideal dalam pandangan Islam, yang adanya dibutuhkan dan tiadanya pun dirindukan. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang lewat ilmu, ada yang lewat harta, ada yang lewat pemikiran maupun tenaga. Masih banyak dari kita masih berpikir apa sih kegunaan orang lain dalam kehidupan kita? Dalam hal ini salah satu contoh yang nyata. Para merbot-merbot masjid. Mereka para merbot ingin bermanfaat bagi orang lain lewat tenaganya. Terlebih dalam bulan Ramadan ini. Bisa kita bayangkan bersama-sama bila masjid tidak ada pengurusnya. Akan terasa ketidaknyamanan dalam ibadah, karena kenyamanan dalam ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang efeknya akan menimbulkan kekhusyuan dalam ibadah dan kekompakan tanpa melihat status sosial. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah bersabda, man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatih. Barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, niscaya Allah senantiasa membantu apapun yang keperluannya itu sendiri. Jadi mumpung kita masih bertemu di dalam bulan Ramadan yang tercinta ini, ayo kita jadikan diri kita sebagai muslim-muslim yang terbaik dalam rangka mengarungi kehidupan di dunia ini.